Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan dari surat edaran terbaru terkait dengan mekanisme alur pelaksanaan tugas akhir ya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas akhir mahasiswa, yang dimana ada 3 tahapan yang akan dibahas. Pertama adalah terkait dengan seminar proposal, kolokium, dan pendadaran ya. Oke, baik. Yang pertama, Bapak Ibu rekan mahasiswa, yang ingin dibahas adalah terkait dengan seminar proposal. Jadi ini adalah mekanismenya dicantumkan dalam satu halaman ya. Yang pertama, adalah mahasiswa harus mengisi dulu JForm ya. JFormnya silakan dicari menggunakan link berikut ya, menggunakan bit.ly pendaftaran seminar proposal TG. Nah, bagi yang tugas akhirnya akan direncanakan di perusahaan, ada satu syarat, yaitu adalah harus melampirkan bukti persetujuan ya, diterima di perusahaan tersebut. Intinya sudah ada kepastian bahwa mahasiswa sudah bisa melaksanakan di sana ya. Nah, setelah mengisi JForm, maka kemudian mendaftar ke tata usaha, menyerahkan draft proposal dijilid ya, mika transparan putih dengan stop map plastik berwarna hijau ya, dibuat 3 rangkap. Jadi mahasiswa sudah sampai sana selesai, dimasukkan ke TU. Nanti TU akan menentukan jadwal dan tempat ya. Jadi jadwal dan tempat itu ditentukan oleh TU ya. Kemudian kalau seminar proposal ini memang ada banyak keleluasaan ya. Salah satunya adalah diperkenankan jika dilakukan secara online, sehingga kalau online maka nanti TU juga akan menyediakan link Zoom ya. Jadi begitu. Kalaulah seandainya ada di antara salah satu pembahas yang tidak bisa, katakanlah ya, maka bisa saja nanti pembahas tersebut mengoreksi secara sendirian gitu ya. Artinya mengoreksi draft proposalnya. Kalaulah nanti mahasiswa diminta untuk presentasi sendirian ke dosen tersebut, juga diperkenankan. Artinya seminar proposal ini bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya ada satu pembimbing dan salah satu di antara pembahas ya. Kalau bisa lengkap semua, alhamdulillah gitu. Nah, setelah ditentukan tempat dan jadwal, kemudian nanti TU membuat undangan, juga berita acara seminar proposal, dan juga lembar penilaiannya ya. Setelah dibuat, kemudian didistribusikan kepada pembimbing dan penguji ya. Jadi TU nanti mendistribusikan undangan, berkas seminar proposal, dan lembar penilaian, juga draftnya kepada pembimbing dan penguji. Kemudian seminar proposalnya dilaksanakan. Lalu setelah selesai, berita acara dan lembar penilaian wajib diserahkan ke TU maksimal 3 hari setelah seminar proposal, khususnya untuk yang online ya. Tapi kalau yang offline, yang hadir semua, maka baiknya memang di hari yang sama ya. Setelah itu selesai, maka mahasiswa mengupload A2 pada web komisi skripsi yang berisi pertama berita acara seminar proposal, lembar penilaian, lembar revisi proposal, serta surat izin jalan penelitian ya. Jadi ada 4 itu yang harus disiapkan. Nah, jadi ada 2 catatan tambahan.
Pertama, kalau seandainya TU sudah menentukan jadwal, kemudian dilalah jadwal tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka waktu pelaksanaan nanti diatur oleh pembimbing atau pembahas. Ya, kesepakatan bertiga berarti ya. Dan yang kedua adalah ketika mahasiswa telah selesai upload A2, maka nanti akan mendapatkan SK pembimbingan tugas akhir yang itu berlaku selama 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan maka akan dievaluasi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan seminar proposal. Nah, selanjutnya terkait dengan kolokium. Ini pertama mahasiswa mendaftar dulu ya secara online dan login melalui website Komisi Skripsi Teknik Geologi menggunakan akun mahasiswa. Kemudian mendownload lembar A3, juga mengupload persyaratan A3. Apa saja? Pertama adalah sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh Lapsa UPN dengan skor lebih besar atau sama dengan 425. Yang kedua, surat keterangan menyelesaikan pengambilan data tugas akhir dari perusahaan bagi yang memang TA-nya di perusahaan. Kemudian hadir dalam kolokium minimal 10 kali. Yang keempat adalah konsultasi skripsi dengan pembimbing minimal 8 kali ya, yang dibuktikan dengan logbook nanti ya. Nah, setelah itu selesai maka nanti TU akan melakukan pengecekan, memberikan persetujuan pelaksanaan kolokium jika memang 4 syarat itu sudah bisa terpenuhi ya. Setelah selesai maka nanti TU akan menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kolokium. Sebagai informasi ke depan kita akan fokus di 2 hari dalam 1 pekan ya. Kalau tidak hari Rabu, maka yang kedua adalah hari Jumat. Jadi 2 itu yang akan kita fokuskan menjadi waktu pelaksanaan kolokium dan pendadaran, waktu utamanya ya. Jadi nanti 2 fokus itu yang akan dipakai. Sehingga nanti saya pun akan berusaha untuk menyesuaikan jadwal agar 2 itu bisa lebih lapang waktunya ya, 2 hari itu. Sehingga diupayakan agar tidak banyak jadwal yang bentrok. Jadi nanti TU akan menyesuaikan mana yang kira-kira lebih sedikit bentroknya di antara para penguji ya. Nah, selanjutnya setelah selesai maka mahasiswa mendownload berkas kolokium, memberikan berkas kolokium dan draft tugas akhir 3 rangkap ke TU jurusan. Nah, ini dibedakan ya. Kalau jilid mika transparan putihnya sama, cuma yang dibedakan adalah stop mapnya. Stop map plastik berwarna kuning. Setelah disimpan di TU, maka TU mendistribusikan undangan, berita acara, lembar penilaian dan draft tugas akhir kepada pembimbing dan penguji. Setelah kolokium dilaksanakan, maka mahasiswa segera harus mengumpulkan berita acara dan lembar penilaian di hari yang sama. Ya, di hari yang sama dengan hari kolokium, karena kejadian beberapa mahasiswa itu mengumpulkan beberapa bulan setelah kolokium ya. Jadi tidak tercatat itu riwayatnya ya. Ini kita hindari sehingga ini dibuatlah kebijakan bahwa pengumpulan berita acara dan lembar penilaian harus dikumpulkan di hari yang sama untuk kolokium ya. Dan terakhir ini terkait dengan sidang pendadaran, sama ya, nanti mengisi form. Nanti formnya dilihat di sini ya, ada linknya. Menyerahkan beberapa persyaratan ya. Persyaratannya ada 14 ya. Silakan dibaca sendiri ya. Ada fotokopi KTM, fotokopi pembayaran UKT selama 2 semester terakhir, KRP selama 2 semester akhir, halaman judul skripsi, halaman persetujuan skripsi, abstrak, surat keterangan revisi kolokium, fotokopi ijazah, kemudian transkrip minimal 139 SKS ya, yang nanti sudah mendapatkan tanda tangan atau para ACC dari ketua jurusan.
Nah, sebagai informasi bahwa ini adalah mata kuliah yang sudah fix. Jadi ketika sudah dapat ACC dari ketua jurusan, sudah tidak ada lagi penghapusan mata kuliah. Sehingga kalau mau menghapus mata kuliah karena nanti kelebihan gitu ya, kelebihan banyak dan ingin meningkatkan IPK ketika dihapus itu, maka sebelum ACC dari ketua jurusan, ya, jadi tidak menerima setelah itu. Setelah mau yudisium baru dihapus, itu tidak diterima ya. Yang 10, fotokopi sertifikat TOEFL minimal 425, kemudian ringkasan eksekutif yang telah mendapatkan tanda tangan pembimbing, materai 10.000 2 buah, kemudian berkas skripsi berupa draft, peta, lampiran sebanyak 4 rangkap dimasukkan ke dalam stop map plastik berwarna merah ya. Jadi tadi apa aja, hijau, kuning, sekarang merah ya. Dan yang 14 ini mohon diperhatikan, ini adalah edaran rektor ya, ada surat keterangan Turnitin maksimal similaritas 30% dari perpustakaan ya. Jadi silakan disertakan sebagai syarat. Ketika syarat ini sudah terpenuhi, maka nanti TU menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan sidang pendadaran. Nah, karena harinya itu hanya 2, Rabu dan Jumat, maka pelaksanaan sidang secepat-cepatnya dilakukan pekan depan. Jadi nggak bisa di pekan yang sama. Ini juga agar nanti para dosen penguji ini bisa membaca dulu draftnya, ada waktu gitu ya, tidak terlalu mendadak. Sehingga kalau mendaftar di pekan ini ya paling cepat berarti pekan depan pelaksanaan sidang pendadarannya ya. TU membuat undangan, berita acara, dan lembar penilaian rangkap 2, kemudian didistribusikan undangan, berkas sidang, lembar penilaian, dan draft tugas akhirnya kepada pembimbing dan penguji oleh tata usaha. Setelahnya maka sidang dilaksanakan dan berita acara dan lembar penilaian dikumpulkan ke TU pada hari yang sama. Itu saja mungkin Bapak Ibu dosen, rekan mahasiswa, penjelasan terkait dengan surat edaran. Semoga bisa dipahami bersama dan dilancarkan seluruh prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.